Gaya Lorentz merupakan gaya yang terjadi ketika penghantar arus listrik ditempatkan dalam medan magnet. Gaya Lorentz dapat diamati dari gerakan melingkar kawat tembaga. Arus yang mengalir dalam kawat akan menghasilkan medan magnet. Motor listrik adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik tersebut dapat digunakan seperti untuk menggerakkan kompresor, memutar fan atau blower. Cara kerja motor listrik. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika penghantar arus dibelokkan membentuk lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya dalam arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putar yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Penerapan gaya Lorentz pada blender. Blender kini menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup penting, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan atau juga bumbu makanan. Komponen-komponen yang digunakan untuk menggerakkan alat ini antara lain: 1. Pengiris yang berbentuk mata pisau. 2. Kopel roda-roda gigi berbahan dari karet. 3. Poros motor yang berputar. 4. Saklar untuk menghidupkan atau mengatur kerja motor. Prosedur cara kerja blender berhubungan dengan gaya Lorentz dan motor listrik. Muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mendapatkan suatu gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya ini muncul pada kawat listrik berarus yang berada dalam medan magnet. Teori ini merupakan dasar ilmu dari pembuatan motor listrik. Motor listrik inilah yang memutar pisau yang ada di dalam blender dengan cepat, sehingga dapat menghancurkan buah, sayur, dan bumbu masakan. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Langkah yang pertama adalah dengan melilitkan kawat tembaga sebanyak 3 kali lilitan. Lalu kawat tembaganya dirapatkan hingga hasilnya menjadi bulat seperti ini. Langkah yang kedua, sisipkan peniti di kedua ujung sisi baterai lalu diberi isolasi. Yang ketiga, dikikir ujung kawat tembaganya lalu dimasukkan ke dalam ujung peniti. Langkah selanjutnya, dengan mendekatkan kedua magnet di ujung kawat tembaga agar kawat tembaganya dapat memutar seperti ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Yang kedua, semakin jauh jarak antar medan magnet dengan lilitan kumparan kawat, maka putaran yang terjadi akan semakin lambat. Yang ketiga, putaran kawat mengikuti arah dari medan magnet. Yang keempat, besarnya medan magnet mempengaruhi laju berputarnya kumparan.